Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berpindah ke lantai 69, di mana Dantalion secara langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menghadang serangan dari lantai 68. Dantalion berteriak apapun yang akan terjadi, jangan biarkan satupun pasukan Dekarabia mendekat. Dan para pemanah mulai menembakkan anak panah mereka. Pasukan Dekarabia yang mencoba mendekat tampaknya kesulitan melawan Dantalion, karena dia memiliki banyak sekali persediaan senjata yang menumpuk di dalam gudang. Tak lama kemudian, setelah menyiapkan artefak sihirnya, para penyihir akhirnya mulai melancarkan serangan mereka pada pasukan Dekarabia. Alhasil, karena gempuran serangan tersebut, pasukan Dekarabia semakin kesulitan untuk menembus benteng pertahanan Dantalion yang begitu kuat. Tidak cukup hanya dengan menembakkan sihir dan anak panah, pasukan Dantalion sekarang melemparkan bebatuan besar ke arah pasukan Dekarabia. Berbagai macam serangan yang dikeluarkan pasukan Dantalion membuat moral para prajurit Dekarabia semakin turun, akibat benteng Dantalion yang sulit ditembus. Beberapa prajurit menanyakan mau sampai kapan mereka bertahan seperti ini, dan kalau mereka tidak berhenti menembak, mana mungkin mereka bisa mendekat. Namun, di saat moral para prajurit sedang turun, salah satu pedang Dekarabia akhirnya turun tangan dan menghabisi semua serangan yang dilancarkan ke pasukannya. Tidak cukup dengan anak panah, bahkan pedang Dekarabia juga berhasil menghadang serangan magic yang sangat kuat, seolah-olah itu hanyalah semburan air anak-anak. Pedang Dekarabia itu adalah bintang pertama pentagram bentukan Dekarabia, yaitu Balthazar, dan dia memang bertugas untuk memimpin garis depan. Balthazar berkata, "Jangan takut para prajurit, karena bintang pertama pentagram Dekarabia ada di sini, dan dirinya akan menahan serangan sihir yang sangat mengganggu itu." Prajurit Dantalion melaporkan kalau mereka terlalu banyak, bahkan itu baru satu pentagram yang bergabung. Tapi Dantalion berkata jangan mengeluh dan terus tembak mereka. Dantalion berkata dasar para bajingan tidak berguna, padahal dirinya sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyewa mereka. Bersamaan dengan itu, Dantalion akhirnya menunjukkan kekuatan sihir yaitu Hell of Fire dan menutupi seluruh bentengnya dengan api neraka. Dengan memanfaatkan serangan kejutan dari pertunjukannya, Dantalion melemparkan Hell of Fire ke arah Balthazar hingga membuatnya berteriak kesakitan. Para prajurit berkata magic yang mulia benar-benar yang terbaik, tapi Dantalion berkata berhentilah menyanjungnya dan siapkan serangan balasan pada mereka. Berpikir jika komandan musuh sudah mati akibat Hell of Fire, Leonardo memimpin pasukannya untuk memberikan serangan balasan pada pasukan Dekarabia. Dantalion berpikir pertahanan selalu memiliki keuntungan dibandingkan sebuah pengepungan, dan dengan hilangnya salah satu pentagram, mereka bisa memenangkan ini bersama Leonardo. Dantalion berpikir keadaan telah berbalik menguntungkan mereka. Tapi sayangnya kebahagiaan Dantalion itu hanya sesaat. Akibat lengahnya Leonardo terhadap kematian anggota pentagram yang terlalu mudah, membuatnya harus mengalami kekalahan telak tanpa bisa melakukan perlawanan. Jelas saja pasukan yang dipimpin Leonardo langsung kocar-kacir karena komandan mereka dibunuh hanya dalam satu lemparan pedang. Balthazar berkata sesuai dengan julukannya sebagai Demon King, magic Hell of Fire miliknya tadi benar-benar panas, tapi sayangnya hanya sampai sebatas itu saja. Balthazar berkata, sungguh menyedihkan sekali. Tidak dirinya sangka dia menginginkan sebuah aliansi dengan kekuatan yang sangat menyedihkan itu. Apakah dia pikir bisa sejajar dengan Demon King Dekarabia? Dantalion berteriak, dasar kau serangga sialan. Bukankah dia masih bisa hidup berkat bantuan magic armor yang memiliki ketahanan terhadap sihir api? Balthazar berkata magic armor ini adalah hadiah dari kemurahan hati Tuan Dekarabia. Jadi salahkan kelemahan dirimu sendiri yang tidak mampu menembus magic armornya. Balthazar berkata karena dia sudah kehabisan trik kecil, maka sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini. Namun bersamaan dengan itu ada batu yang datang dari belakangnya. Namun beruntungnya kewaspadaan Balthazar tidak turun dan dia berhasil menghindari serangan kejutan tersebut. Tapi dia penasaran apakah ini perbuatan pasukan Dantalion. Akan tetapi, seseorang yang datang berkata, sayang sekali dia masih bisa menghindarinya. Padahal dirinya yakin kalau dia pasti akan mati jika dirinya diam-diam menyerangnya. Balthazar yang tahu siapa dia tentunya menanyakan,
Kenapa Sere von de Vata datang kemari? Tapi Sere berkata rupanya salah satu anggota pentagram mengenalinya. Dan Talion berpikir apa yang sebenarnya Sere rencanakan. Memang dia terlihat cukup membantunya, tapi tidak mungkin dia mengerahkan pasukannya tanpa alasan. Sere mendengar kalau dia adalah pedang nomor 1 Dekarabia, dan Balthazar berkata dirinya merasa terhormat dia bisa mengingat namanya. Tapi apa yang membuat Demon King lantai 72 datang kemari? Sere mengatakan dirinya memiliki urusan penting di sini, tapi sepertinya dia menghalangi jalannya. Dan Balthazar berkata, sepertinya dia masih terlalu muda untuk mengerti Demon Realm bekerja. Balthazar berpikir ini sangat sempurna jika dirinya berhasil menaklukkan seluruhnya sampai lantai 72, maka Tuan Dekarabia pasti sangat senang mendengarnya. Seri yang merasa diremehkan jelas aja berkata kalau begitu akan aku tunjukkan sesuatu yang menarik padamu. Dan seketika itu Seri melancarkan serangan magic api yaitu Ignite. Akan tetapi Balthazar yang tidak tahu jika itu adalah sihir kuno hanya berpikir kalau itu hanyalah sihir api dan dirinya memiliki armor magic yang kebal api. Meskipun begitu, karena armor magicnya tadi sudah menahan serangan magicnya Dantalion, efektivitasnya jadinya berkurang, tapi seharusnya kekuatan api ini tidak sekuat milik Dantalion. Balthazar berkata ini sangat menggelikan, tidak dirinya sangka, dia berpikir bisa mengalahkannya hanya dengan magic, jadi dirinya akan memberikannya pelajaran. Namun, ketika magicnya sudah dihancurkan, rupanya Sere bersama dengan pedangnya sudah berada tepat di depan matanya Balthazar sambil berkata, "Ciluk ba!" Setelah memenggal kepala Balthazar dengan pedangnya, Sere berkata padahal dia dijuluki sebagai pedang nomor 1 Dekarabia, tapi hanya segini saja kemampuannya. Dan Talion yang sangat terkejut jelas saja bertanya apa yang baru saja terjadi, padahal baru saja Balthazar diunggulkan, tapi dia malah mati dengan cara konyol. Elraza yang baru sampai menanyakan kenapa Yang Mulia langsung menerobos ke pasukan musuh, tapi Sere berkata semuanya sudah aman, Komandan. Melihat jika yang tergeletak di kakinya Sere adalah Balthazar, Elraza menanyakan apakah Yang Mulia sendiri yang membunuh komandan musuh. Varuna yang senang mendengarnya jelas saja tertawa sambil berkata, "Yang Mulia memang benar-benar hebat, tapi Elraza meminta supaya dia tidak tertawa." Elraza mengatakan sekarang mereka harus berhadapan dengan lantai 68 secara langsung. Tapi Sere berkata komandan tidak perlu khawatir, karena mereka tinggal menghabisi semua saksi matanya. Elraza berkata mereka ini belum semuanya, dan katanya ada anggota pentagram lain yang akan segera menyusul kemari, tapi Sere berkata kalau begitu mari kita lemparkan saja masalah ini pada Dantalion. Sere mengatakan kalau mereka hanya ingin bertemu dengan para merchant di lantai 69, tapi Dantalion menyuruh mereka melawan pasukan Dekarabia jika ingin masuk. Dantalion yang tidak bisa mendengarnya jelas saja berpikir apa yang sedang direncanakan kedua wanita ini. Tapi kenapa rasanya seperti ada bencana yang akan datang? Elraza berkata, ada terlalu banyak saksi di sini. Tapi Sere berkata, kita tinggal membunuh mereka semua dan menyuruh Dantalion dan pasukannya mengikuti karangan ceritanya. Sere mengatakan guru memberitahu bahwa jika perlu dirinya tidak boleh ragu ketika mengancam orang lain. Dan Elraza berkata, sepertinya Yang Mulia belajar dengan sangat baik. Sere kemudian memerintahkan supaya Komandan Elraza segera melaksanakan rencananya untuk menghabisi semua saksi yang melihat keterlibatan mereka. Tentu saja Elraza langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengikuti perintah Yang Mulia Sere dan menghabisi semua musuh yang ada. Para prajurit yang tidak paham berkata sepertinya mereka datang untuk membantu mereka, jadi mungkin Yang Mulia harus menyiapkan banyak imbalan. Tapi Dantalion yang geram berpikir prajurit otak udang ini tidak tahu kalau mereka sedang dimanfaatkan. Namun secara tiba-tiba, Sere malah mengeluarkan sebuah magic yang cukup kuat sambil berjalan ke arah benteng yang ditempati Dantalion. Kedua prajurit itu menanyakan kenapa Demon King malah mengarahkan serangan ke gerbang mereka. Bukankah mereka datang kemari untuk membantu? Seketika itu juga, Sere menggunakan Collapse Ruin Ruixi untuk menghancurkan bentengnya lantai 69 dan ketiga orang yang berada di atas malah berteriak memanggil mama mereka. Dantalion jelas saja menanyakan kenapa Sere von de Vata malah menyerang mereka. Bukankah dia kemari untuk membuat kesepakatan dengannya? Sere berkata, sepertinya dia salah paham. Dirinya datang kemari untuk melindungi kastil yang akan segera menjadi miliknya. Jadi segera turun dari sana dan menyerahlah. Dantalion berkata, jadi seperti itu rencananya sejak awal. Tapi jangan membuatku tertawa.
Apakah dia pikir dirinya akan menyerahkan kastilnya begitu saja? Namun sebelum Dantalion menggunakan magicnya, Serei berhasil menggagalkan perapalannya, dan Dantalion menanyakan bagaimana dia bisa mempelajari Magic Dispel. Serei mengatakan dirinya akan memberikannya pilihan, terkubur bersama dengan kastilnya, atau menyerah dengan baik-baik sebelum dirinya meratakannya. Serei mengatakan secara teknis itu berarti dia mengabdi padanya, tapi sebagai gantinya dirinya akan menjaga lantai 69 tetap aman. Dantalion berpikir apakah sekuat ini kekuatan militer lantai 72, dan jika keadaannya berbeda, dirinya bisa berakhir seperti pasukan Dekarabia yang dihabisi tanpa tersisa. Serei mengatakan waktunya untuk berpikir hanya 1 menit, tapi Dantalion langsung berkata dirinya akan menyerah dan mengikuti perintah yang mulia. Jadi tolong hentikan. Serei mengatakan dirinya senang bisa berbicara dengan Dantalion yang pintar. Kalau begitu, mari kita segera menandatangani perjanjian perdamaian. Beberapa saat kemudian, di ruang konferensi Kastil Demon King lantai 69, semua orang sudah membaca kertas perjanjian damai yang diajukan Serei. Elraza menanyakan apakah Yang Mulia yakin soal ini. Bukankah ini pertama kalinya Anda menentang saran guru? Tapi Serei mengatakan dirinya adalah seorang Demon King. Serei yang ketakutan berkata meskipun guru akan marah padanya, tapi ini adalah keputusannya sebagai seorang Demon King. Dan Elraza rasa Yang Mulia mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Namun tak lama kemudian, Nahen langsung masuk ke ruangan konferensi sambil menanyakan apakah Serei ada di sini. Jelas saja, itu membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut. Terutama Serei yang sedari tadi merinding kalau saja guru sampai memarahinya. Melihat wajah gurunya yang sedang tidak baik-baik saja, Serei mencoba membuat 1000 alasan supaya Royal Tutor bisa memahami niatannya. Namun berbeda dengan apa yang dikhawatirkan Serei, Nahen malah memeluk Serei dengan hangat sambil berkata, syukurlah dia tidak terluka. Menyadari kalau gurunya lebih peduli pada keselamatannya, Serei menangis sambil meminta maaf pada guru karena sudah membuatnya khawatir.